Oke, kita kerjakan kita bahas soal nomor 7. Oke. Nomor A, yang gampang dahulu. Jadi, kalau kita bergerak dari kiri sampai tengah, kita bergerak sepanjang sebuah, ya berarti grafiknya garis. Kalau garis, kemiringannya konstan. Karena dia miring ke kanan, berarti kemiringannya positif. Berarti kita tandai dengan kemiringan garis dan mendatar karena konstan kemiringannya yang bernilai positif. Kemudian setelah melewati sumbu Y, dia garisnya sekarang datar, berarti kemiringannya 0. Kalau kemiringannya 0, konstan di 0, berarti dia konstan di di sumbu X ya. Oke. Soal nomor B, yang di atas grafik fungsi, yang di bawah turunannya ya. Nomor B, kita akan cari turunan dari grafik gerigi itu. Nah, intinya adalah kalau dia miring ke kiri dan dia garis, berarti dia konstan di negatif. Kalau ke kanan, miring ke kanan, dia ulangi. Kalau dia miring ke kiri, berarti konstan negatif. Kalau ada patah, dia tidak punya turunan. Kalau dia miring ke kanan, maka konstan bernilai positif. Kalau ada patah, maka dia tidak punya turunan. Oke, ya. Selanjutnya nomor C. Nah, perhatikan bahwa di sini di sumbu Y grafiknya memiliki kemiringan garis singgung yang datar, jadi kemiringannya 0, sehingga grafik turunannya haruslah melewati 0,0. Oke. Dan kemudian kalau kita bergerak ke kanan, maka maka garis singgungnya memiliki kemiringan negatif. Ya, Anda bisa lihat bahwa kalau kita bergerak ke kanan, fungsinya turun. Kalau fungsinya turun, kemiringannya negatif. Oke, berarti di sebelah kanan dari 0 dia bergerak ke kemiringan negatif ya, berarti turun ya ke bawah. Oke, ya, negatif. Kalau tapi menuju tak hingga, dia makin landai. Kalau makin landai berarti menuju 0. Turunannya menuju 0. Oke. Nah, begitu juga kalau dia bergerak ke kiri. Kalau dia bergerak ke kiri, ya, maka kemiringannya malah jadinya positif. Berarti nilai kemiringannya jadi positif ya di atas sumbu X. Dan kalau kita bergerak menuju min tak hingga, bergerak menuju min tak hingga, maka makin lama makin landai garis singgungnya. Kalau garis singgungnya makin landai berarti dia menuju 0. Nah, kemudian kita lanjutkan ke soal nomor D, A, B, C, D. Oke, nah tadi ya kita lihat aja. Ini garis singgungnya. Kalau tampil dulu yang di sini ya. Nah, kalau kita bergerak menuju plus tak hingga, garis singgungnya makin lama makin landai ya. Garis singgungnya makin landai berarti menuju 0. Nah, menuju 0 dari mana? Dari nilai positif. Oke, berarti
dia melengkung seperti ini menuju 0. Kemudian kalau mau menuju sumbu Y, dia makin lama makin tegak. Kalau kemiringannya makin tegak, berarti positifnya makin besar, makin bertambah positif. Oke. Nah, berarti dia menuju tak hingga, ya. Nah, kalau yang di sebelah kiri malah sebaliknya, ya. Jadi kemiringannya negatif. Oke. Dan kalau bergerak menuju min tak hingga, menuju 0 juga. Kalau menuju sumbu Y, dia makin tegak, tapi tegaknya tegak menuju negatif tak hingga, ya. Karena nilai di sekitarnya itu kemiringannya negatif menuju tak hingga. Nah, grafik yang ini kemiringannya selalu positif. Oke, selalu positif, ya. Nah, berarti dia harusnya selalu ada di atas sumbu X dan menuju 0 ketika X menuju tak hingga, karena kemiringannya makin lama makin landai, dan menuju 0 juga ketika menuju X menuju tak hingga, karena garis singgungnya makin lama makin landai. Terakhir, ketika dia di sumbu Y, kemiringannya 0. Berarti di X sama dengan 0, dia melewati 0,0. Dan ketika bergerak ke kanan, kemiringannya menjadi negatif, karena garis singgungnya miring ke kiri, ya. Garis singgungnya miring ke kiri, atau dia turun. Nah, turun, garis singgungnya miring ke kiri. Oke, maka Anda dapatkan nilainya negatif, dan makin lama makin tegak, tapi tegaknya dari yang bernilai negatif maka menuju negatif tak hingga. Begitu pula dengan yang di sebelah